Kami dari Fakultas Farmasi Universitas Mahasiswa Satu Denpasar akan melaksanakan wawancara bersama salah satu wirausaha yang sukses dalam bidang farmasi, terutama minyak paras. Berikut adalah hasil wawancara kami. Yang ingin bertanya, Bu, apa motif Ibu untuk menjalankan usaha di bidang farmasi, terutama di minyak paras nih, Bu? Tentu saja ini semua terkait dengan obat, walaupun dia tidak obat kimia sintetis seperti yang banyak adik-adik ketahui. Cuman di sini saya banyak dapat belajar. Kalau di kuliah dulu mungkin SKS untuk bidang pengobatan herbal tidak sebanyak yang saya dapatkan ketika saya terjun di dunia pengobatan alam. Jadi di Faras ini tidak hanya berbisnis, ilmu di bidang pengobatan tradisional banyak saya dapatkan di sini. Tuh. Ibu, kalau saya boleh tahu, PT Faras Sada Nusantara itu kapan berdirinya, Bu? Tepatnya berdiri Juli 2017. 2017. Untuk ibunya bergabung kapan? Saya Agustusnya, sebulan kemudian saya sudah bergabung. Karena memang sebelum Faras berdiri, saya sejak lulus tahun 2016, saya sudah menggeluti penjualan produk herbal. Gitu. Banyak produk yang saya pegang dari dulu, ada madu, kunyit putih, jahe, banyak bentuk kapsul, ada bentuk jus, banyak. Nah, ketika Faras launching produknya, kebetulan karena pabriknya tepat di kota saya, di Tabanan, jadi saya pun ikut ambil andil untuk memasarkannya. Ternyata omset terbesar saya saat ini tidak di produk yang awalnya saya pegang, tapi di Faras ternyata, gitu ya. Lalu menurut Ibu, gimana peran seorang entrepreneur bagi Ibu sendiri? Saya memang waktu kuliah itu saya sudah berusaha, tidak hanya kuliah. Jadi ini juga pesan buat adik-adik, jadi tidak hanya duduk kuliah lalu mendengarkan materi apa yang diceritakan dosen, tidak hanya segitu. Saya dari kuliah pun sudah memegang satu produk yang namanya madu khusus untuk masalah pencernaan waktu itu. Jadi dari semester 2 itu saya sudah berjualan. Intinya untuk menjadi seorang pengusaha yang dibutuhkan bukanlah modal, bukanlah banyak pengalaman. Yang penting kita mau take action aja dari awal itu. Jadi saya mulai dari kuliah pun sudah mulai memicu diri lah gitu, berjualan dari produk-produk sederhana. Waktu itu saya pegang madu cerna, jadi di sana mental saya sudah terbina. Dari kuliah pun akhirnya setelah kuliah pun sempat pegang apotik, rumah sakit pun sempat, cuman jiwa saya untuk berjualan di rumah itu selalu ada. Jadi kayak toko-toko seperti ini saya selalu punya, seperti itu. Iya. Iya. Nah, Ibu, kalau saya boleh tahu, apa kiat Ibu untuk menjalankan usahanya ini, Bu? Kiat. Kalau ditanya kiat itu, kita harus punya cita-cita dari awal, ya. Mau dijadikan kemana, tujuan hidup kita. Kita sebagai seorang apoteker itu punya peluang besar sebenarnya untuk berwira swasta. Itu sebenarnya, itu sih sebenarnya memang pilihan. Cuman kalau adik-adik mau jadi karyawan, silahkan putuskan dari sekarang. Mau bekerja sama orang, silahkan putuskan dari sekarang. Kan banyak juga pekerjaan yang membutuhkan tenaga apoteker seperti itu. Kalau kalian mau jadi peneliti, misalkan mau jadi dosen atau profesor itu, silahkan. Intinya siapkanlah diri dari awal. Cuman kalau memang mau jadi pengusaha atau wira swasta, harus kita punya mindset seorang pengusaha, ya.
butuh proses memang, tapi seperti yang saya bilang, kalau kita punya niat, punya cita-cita, itu bisa, karena semua itu berproses ya. Buktinya saya sendiri sekarang pun saya sudah bisa mempekerjakan karyawan, saya juga sudah bisa keliling Nusantara. Di sana saya rata-rata 200 sampai 500 orang mengisi seminar. Itu seminar tentang pengobatan tradisional leluhur kita dengan menggunakan rempah-rempah sebagai kekayaan alam Nusantara. Jadi sebuah proses yang diawali dengan cita-cita dan ketekunan, itu saja. Jadi milikilah mindset itu dari awal, seperti itu. Karena mindset lah yang penting sebenarnya, bukan pengalaman, bukan modal yang besar, tapi kalau mindset kita benar, di awal kita mau berusaha dan mencoba, saya pikir jalan itu pasti ada. Iya. Dalam berwirausaha itu kan ada yang namanya kendala. Iya. Nah, Ibu apa saja kendala yang dijumpai setelah berwirausaha ini? Kalau awal kendalanya saya keinginan itu besar, tapi pengalaman belum punya, itu di awal ya. Jadi pasti ada aja jatuh bangunnya, itu pasti ada. Karena modal kurang seperti itu pasti ada aja kan. Cuman berjalannya waktu, sekarang saya punya 2 anak ya. Kalau dulu mungkin modal yang kurang dan pengalaman kurang, tapi karena berproses akhirnya saya mampu. Nah, kalau sekarang karena usia sudah hampir 40 tahun, kendalanya ada anak-anak kecil, jadi waktu yang kurang. Tapi karena ini adalah usaha sendiri, jadi saya bisa mengelola dengan baik, membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan anak-anak. Sehingga ini juga penting, keputusan saya kemudian sebagai seorang wira swasta bisa memanage waktu dengan sangat baik antara pekerjaan, melayani orang, tetap bisa kita ya, karena profesi itu tidak hanya di atas meja. Ketika kita ketemu dengan pasien siapapun itu, dia punya keluhan, kita aplikasikan ilmu yang kita miliki, itu bisa. Dan sekarang waktu pun saya tetap ada karena wira swasta tadi itu ya. Seperti itu kira-kira. Bagaimana Ibu mengelola diri sendiri dulu sebelum Ibu mengelola usahanya kembali dari awal, misalnya Ibu mengelola diri sendiri sampai menjadi usaha yang ya lumayan maju sukses sekarang itu? Saya memang pembelajar orangnya ya. Saya memang pembelajar, walaupun mungkin adik-adik juga pahami kalau di bangku kuliah itu kita lebih banyak ke teori ya kan, teori, dan mungkin lebih banyak ke sistem pengobatan barat yang dipelajari ya. Ada sih pengobatan tradisional, tapi saya ternyata di lapangan saya melihat zaman sekarang kecenderungan masyarakat itu melihat bahwa ada pengobatan, pendamping pengobatan medis yang luar biasa manfaatnya, begitu, mempercepat proses penyembuhan. Nah, di situ saya tidak hanya terpatok dari ilmu yang saya dapat di bangku kuliah. Jadi saya mengikuti banyak seminar di luaran. Saya juga belajar banyak dari pengobat-pengobat yang saya ketemui, karena saya di sini berkesempatan untuk turun ke daerah-daerah hampir di seluruh pelosok Nusantara. Di sana saya belajar langsung dengan peramu pengobat itu. Jadi saat ini saya pun akhirnya sangat mencintai pengobatan-pengobatan tradisional dari seminar-seminar, dari pengalaman langsung, dan dari belajar-belajar sendiri seperti itu. Karena saya pembelajar, jadi saya akhirnya mampu mengaplikasikan apa yang saya dapat itu, seperti
Seperti itu kira-kira. Kalau menurut Ibu, apa sih peran wirausaha bagi masyarakat? Sangat-sangat penting bagi saya ya, karena Indonesia itu punya kekayaan alam yang sangat besar sebenarnya. Coba saja kalau setiap orang bisa melihat kekayaan alam kita itu sebagai peluang usaha, itu akan menciptakan banyak sekali kesempatan kerja buat banyak anak-anak muda sebenarnya. Cuman kadang itu tidak tampak begitu. Indonesia itu tanah subur, apapun yang ditancapkan, ada orang tongkat pun ditancapkan, dia akan hidup begitu kan. Kalau kita bisa melihat peluang itu, nah disitulah sebenarnya kesempatan kita untuk bisa berbagi untuk banyak orang. Ketika kita bisa menciptakan sebuah peluang usaha, kita pun bisa berbagi ke banyak orang. Nah di situ kira-kira kesempatannya buat kita. Jadi tidak hanya duduk diam, hanya kita sebagai seorang mahasiswa kita berdemo untuk menuntut pemerintah atau kebijakan-kebijakan dari negeri, itu boleh saja. Tapi menurut saya hal yang lebih penting adalah sekecil apapun kita bisa berbuat untuk negeri ini. Ya, apapun usaha yang bisa kita kerjakan, asal kita bisa berdiri sendiri, apalagi kita bisa menggait beberapa orang atau banyak orang untuk bersama-sama dengan kita gaji mereka, itu adalah sesuatu yang lebih bermanfaat saya kira untuk kemajuan Indonesia ke depan. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Bila ada Ya, salah kata, kalau saya ada minta salah maaf. kata. Ya, sama-sama. Semoga sukses ya farmasi maju ke depan. Ya, Ya.